pakai Paulus lagi nih. Tadi katanya dia mengubah ajaran sesat. Lihat aja di situ. 1 Korintus 4 nomor 15. Katanya dia penyesat, kok ayatnya dipakai nih. Gimana nih? Makanya lihat dulu, mau penyesat mau penjahit gitu. Kalau bapak ya bapak. Waduh, ini tidak konsisten nih teman. Nah, lihat seberapa konsisten. Nanti lu akan ngerti ketika lu baca, gua konsisten atau enggak. Bukan, tuduhannya tidak konsisten. Kadang dipakai ayatnya, kadang dituduh sebagai nabi palsu. Ya, yang menaruh roh-roh dusta di mulut nabi-nabi bapak bukan? Kan bapak. Jadi penyesat nggak ada masalah itu. Ya, 1 Korintus berapa? Sorry. 1 Korintus 4:15. Sekalipun kamu mempunyai banyak sekali pembimbing untuk Kristus, namun kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena aku telah menjadi bapa kamu dalam Kristus Yesus. Jadi siapa bapak dalam nama Kristus? Sebentar saya baca yang lengkap. Masih berani lu bilang gua nggak konsisten? Siapa bapak? Ya kalau artinya bahwa Paulus ini dituduh sebagai penyesat, ayatnya jangan dipakai ya, untuk jadi pembanding. Jangan penyesat. Siapa bapak? Siapa bapak di situ? Sebentar. Silakan dibaca dari Kejadian 1 sampai ke 1 Korintus 4 lah. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Gue bilang juga saling menuhankan mereka ini. 1 Korintus 4:15. Ya, coba dibaca di versi terjemahan yang lain. Siapa tahu berubah di situ. Nggak jadi bapak, jadi paman. Siap, paman? Jadi lu kalau baca itu harus ada hikmatnya supaya lu mengerti runtutannya. Enggak asal comot-comot ayat. Jadi lu ngerti bapak siapa, anak siapa gitu loh. Kan kalau kayak gini kan lu jadi bingung sendiri kan. Loh, kok ada bapak? Iya, Di Korintus kok ada bapak? Baca ayat lengkapnya, jadi kan tadi sepotong saja, makanya harus baca semuanya gitu. Iya, dibaca, makanya gue bilang dari Kejadian 1 kalau perlu. Bahasanya Paulus ya, akulah yang telah menjadi bapakmu gitu. Gak mungkin dong Paulus sama Yesus bertentangan, kan gak mungkin dong. Mereka kan saling menjelaskan ya nggak. Jadi logikanya gini Martin, masa anak bisa turun ke bumi bapaknya enggak, kan gitu ya nggak? Ya kalau bapak yang turun pecah lah bumi. Nah, itu lihat 1 Korintus tadi. Masa siapa lagi yang perkataannya lebih banyak dari Yesus kalau bukan bapaknya di perjanjian baru? Siapa lagi, bre? Jadi ketika anak turun, bapaknya turun juga, ngecek pekerjaan anaknya. Beres nggak nih pekerjaan anaknya? Gitu, dicek sama bapaknya. Gitu. Dan bapaknya pun ikut tersalib itu, Kores. Langsung hening. Kores. Apa? Bapaknya pun tersalib bersama-sama. Disalibkan. Oh iya. Apa tidak disalib? Bumi iya, bapaknya ikut disalib bersama-sama. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Jadi Kores gitu ya, Wan. Kalau orang udah tersesat, diajak lurus gak mau, makin kita sesatin aja udah. Sesatin. Yesus itu media yang dipakai Allah untuk memperkenalkan apa? Media apa? Flash disk? Ya media. Media apa dia? Media yang digunakan Allah untuk. Iya media. Nggak ada masalah mau dia media, mau dia MP3, mau dia Winamp, Windows Media Player, bebas. Yang penting bapaknya ada. Dan sekarang Martin tahu siapa bapaknya. Ya itu kan kita juga mengakui sesuai ajaran Yesus kan. Kata Yesus kan,
nggak ada Bapa di bumi kan? Iya nggak? Ya memang. Iya gitu. Jadi kalau ada yang mengaku Bapa, nah itulah si Bapaknya Yesus. Kenapa internetnya itu macet nih? Langsung macet internetnya ya? Wah, langsung macet internetnya kawan-kawan. Internet macet itu aktivitas pendeta macet juga, Res. Ya biasanya kalau internet macet satu deno macet biasanya. Seru nggak bisa apa-apa kalau nggak ada laptop, nggak ada internet. Itu dia. Ya dibantu dibacakan saja bisa bang, ayat sebelumnya dan sesudahnya. Oh sebelumnya dan sesudahnya berarti berapa? 14 sama 16 gitu ya? Ya coba di itu dulu. Coba. Ini yang 14-nya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Jadi hal yang dituliskan Paulus ini bukan menjadi kemaluan untuk kawan-kawannya Martin, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Anak-anak. Jadi Korintus ini adalah surat untuk anak-anak Paulus. Itu 14. Anak-anakku yang kukasihi, titik. 16-nya ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tanda seru. Siapa lagi yang nyuruh-nyuruh turutin teladan kalau bukan Bapak, Martin? Siapa lagi? Aduh, langsung terdiam. Guru pun bisa jadi teladan kan? Iya, cuma kan di sini konteksnya Bapak, di sini konteksnya. Ya kan dia memberi teladan. Iya, teladan Bapak atau teladan guru di sini? Ya kan sama saja seperti yang dilakukan Nabi Muhammad itu teladan juga. Waduh, lari ke Nabi. Jangan sembunyi di Nabi kami. Artinya ada. Ini kan lu pengen bilang gua nggak konsisten ketika gua bilang Yesus dan Paulus saling menuhankan. Iya, ini kan persoalan kata teladan. Kan abang tanya ke saya kan pasti nanti saya tanya. Persoalan Bapak ini bukan persoalan kata teladan. Ya tadi kan abang bilang siapa lagi kalau bukan Bapak kalau yang memberikan teladan kan? Teladan Iya. Nabi-nabi pun bisa memberikan Coba. teladan. Oke, tunjukin guru atau murid-murid Yesus mengatakan turutilah teladanku. Ada nggak? Tunjukin. Martin, lu mau ke offline atau 50-50 atau mau ngambil bonus? Tinggal pilih. Tunjukin aja. Ada orang yang bilang atau siapa kayak yang bilang turutilah teladanku kecuali si Bapak Paulus ini. Tunjukin aja. Gua kalah kalau misalnya ada yang lain. Ya tiru teladannya Paulus itu berarti dia dengar bisikan dari. Ada nggak selain Paulus yang ngomong turutilah teladanku? Ada nggak? Ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Larinya ke Islam. Larinya ke Islam. Aduh. Kata harus jadi bapak kan? Tidak siapa saja bisa jadi teladan yang baik. Iya, kalau bukan Bapak nih di perjanjian baru, selain Bapak, ada nggak yang bilang turutilah teladanku? Selain Bapak, ada nggak? Ya, Di perjanjian baru. Begini bang, kalau kita balik ala Bapak itu sendiri yang memberi teladan, nah tidak mungkin. Harus ada orang lain yang memberi teladan. Nah, selain Paulus ada nggak yang memberi teladan? Ada nggak orang lain yang memberi teladan selain Paulus? Ada nggak? Yesus, nabi-nabi sebelumnya. Nah, di mana Yesus ngomong turutilah teladanku? Di mana? Apa yang Yesus buat itu yang menjadi teladan kan? Nah, tertulisnya di mana? Ya tidak perlu tertulis. Kita lihat. Nah, yang Yesus. tidak perlu tertulis kan? Yesus aja nggak tertulis gitu, turutilah teladanku. Tapi ini Paulus yang sang Bapa ini, dia ngomong turutilah teladanku. Ya, apa Siapa yang lagi ini? Apa yang dia buat itu, kan? Kalau Iya gitu. teladan sendiri, Kenapa dia berani bilang begini, Martin? Karena yang 15-nya, akulah yang dalam Kristus Yesus telah jadi Bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Gitu. Iya. Jadi Bapak adalah Bapak yang memberi teladan langsung, hancurlah kita semua. Kan Loh, tidak mungkin. ini udah dibilang ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Ini udah dibilang loh. Nggak hancur dunia, masih berjalan. Tambah sesat dia itu, Res. Ya, jangan kita pahami dulu Bapak yang
Kalau Tambah Bapak hancur dia kasihan. Ini argumen jadul ini. Tidak mungkin kalau Bapak. Coba Yesus kan keluar dari Bapa ya Martin ya. Yesus keluar dari Bapa kan? Iya nggak? Ya, zat atau ruhnya dari Bapak. Dari Bapa ya. Nah, dia keluar dari Bapa. Nah, coba sekarang lu baca ini. Galatia 4:19. Untuk menegaskan bahwa kan tidak ada sesuatu yang mustahil. Untuk menegaskan bahwa Paulus itu tidak perlu istri atau perempuan. Coba Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Anjir, sakit bersalin, Martin. Bidannya siapa ini bidannya? Sakit bersalin loh. Kenapa dia bilang sakit bersalin lagi? Karena dia pernah sakit bersalin sebelumnya. Ketika apa? Ketika Yesus keluar dari sang Bapa. Tunggu Bang Kores, Oi. bukannya Paulus itu laki-laki? Kok dia Loh, bersalin? tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya nggak Martin? Nggak ada yang mustahil bagi Allah kan ya? Maksudnya di ayat ini Paulus hamil. Lah di situ dibilang bersalin, melahirkan loh. Kata Yesus, aku keluar dan datang dari Bapa ya. Berarti kelahirannya berapa kali melahirkan? Waduh, terdiam loh ya, nggak tega gua. Hancur, Oke, paling itu aja Martin. Selamat datang di kebenaran. Silakan Bun, dilanjut. Oke, ini saya sapa dulu. Mau dilanjut. Belum selesai. Kita sapa dulu Rofila. Host Belum kecil selesai, kali belum suaranya. selesai kata. Rofila, kita sapa Rofila, Muslim Kristen. Muslim. Apa yang disampaikan? Saya mau bertanya gini, kalau muridnya Tuhan Yesus sama Nabi Isa itu kok namanya sama ya? Kalau Muslim sebut Yesus Tuhan, ya Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kamu Muslim jangan sebut Yesus Tuhan. ya, udah kan cuma lihat di Itu mukanya kenapa? Nggak tahu, itu sama moderator dikik. Ini suara saya kecil. Bukan aku yang naikkan, bukan. Iya kecil. Saya takut itu nona. Bukan aku, Bang Handi tuh naikkan kalau begitu mukanya. Saya takut Ini itu. teman-teman suara saya kecil gede nih. Saya takut itu cewek Kecil, kamu Bang. gitu nanti. Diperlakukan begitu. Milano, Kristen Muslim. Mulano. Gak denger si Mulano. Jadi Bapak itu adalah si Paulus itu sendiri ya. Bukan. Tambah sesat lah kau, sesat-sesatnya. Zabur Kristen Muslim, Zabur Aseba. Hitungan ketiga, gak nyahu turun. 1, 2, Aseba, Zabur, 3, turun. Kita kasih yang ini ya, yang aktif. Si ini masih mau naik, si itu tadi. Usahlah naik dulu, kau nyimak aja di bawah. Mikael, Kristen Muslim, Mikael ya, Kristen ya. Nama-nama Oten. Mikael. Ya. Kristen Bang. Bang. Iya Bang, Kristen. Oke, Ya, apa yang ingin Bang. kamu sampaikan, apa yang kamu diskusikan, silakan. Iya, jadi mengikuti diskusi ini memang ada satu bentuk diskriminatif terhadap satu aliran kepercayaan ya. Diskriminatif. Besari suaramu, kecil kali suaramu, besari semangat. Kau semangat. Oh kecil ya. Ya Silakan. suaraku memang kecil Mbak. Jadi
Oke. Lanjutlah. Ya, jadi ada kayak misalnya ada bentuk diskriminatif terhadap satu aliran kepercayaan, misalnya Kristen ini kan. Artinya kepercayaan ini dianggap sebagai satu hal yang kayak tidak benar. Sementara pada dasarnya kita mengatakan bahwa setiap kepercayaan itu benar di pandangan pemeluknya. Ini Kristen Makanya ini mengaku korban tapi pelaku. Tinggal kau buktikan, Bang. Kalau kau mau dianggap benar, tinggal buktikan kebenaran itu. Kan simpel. Kalau ditanya sama Gurunda, sama saudara-saudara saya, tinggal kau jawab. Kan simpel kan. Pembuktiannya nggak ada. Makanya kau merasa didiskreditkan. Itu perasaanmu. Tapi memang nggak pernah kami bertanya, kalian jawab. Karena yang kalian imani itu tidak ada dalilnya, tidak ada data. Tidak berkesesuaian dengan isi Bibelmu, Bang. Kau aja yang merasa terdiskreditkan. Lanjut. Tidak bisa jawab ya. Buka mute-nya, Bang. Silakan. Kau aja yang merasa sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatkan malam Kaisar. Sebentar. Ini ada pantun untuk Bang Kores ini. Ada pantun buat Bang Kores ini sebenarnya. Asik. Siap. Sebentar dulu Bang Kaisar, baru pantun sebentar. Saya kasih dia dulu sebentar. Lanjut bundaku. Misalnya apa, Bang? Misalnya contoh kau merasa didiskreditkan, contoh, Bang. Ayo, sampaikan keluh kesahmu dulu sebelum iklan. Ayo, Bang Mikael. Ya. Nah, kenapa kami merasa didiskreditkan? Misalnya ada pembatasan untuk wilayah privat Kristen misalnya. Peribadahan itu ada upaya untuk kemudian memberikan batasan terhadap kelompok-kelompok Kristen untuk melakukan peribadahan. Itu hal privat loh, dan itu dijamin oleh negara. Bang Handi jawab. Stop, Bang. Silakan Bang Handi, katanya dia didiskredit. Ini susahnya. Ini ibadahnya. Kita udah tangkap, dalam bentuk ini saja sudah mulai ada terlihat upaya diskriminasi terhadap kami dalam hal rumah ibadah dan peribadatan. Itu kau merasa ya, Bang? Bayangkan saja, sorry, tunggu. Artinya hari ini saja ketika saya belum selesai bicara, itu dipotong seenaknya. Ini banget lah. Ini karena kita udah paham lari kemana arah pembicaraanmu, karena kita bukan mau dengar kau curhat. Tidak. Ya. Jadi kau mengeluh, kau didiskreditkan, kau merasa ibadahmu dibatasi, rumah ibadahmu dibatasi, kau mau beribadah dibatasi. Coba tunjukkan di mana itu kau dibatasi ibadah. Pakai data, jangan cuma kau tuduhan itu. Silakan kau tunjukkan di mana kau dilarang. Lihat data-datanya ada data-data. Jangan suruh kami lihat. Kau yang bawa narasi, kau yang buktikan. Kalau kau nggak ada bukti, kau tuduh. Cari aja di internet, Mbak. Cari di internet. Yang jelas itu Oten, dia pelaku mengaku korban. Itu aja intinya. Dia pelaku tapi mengaku korban. Itu aja. Enggak. Ya, Bang Kores, ini saya sudah ketemuin, ternyata Bapak rohani ini yang dimaksud sini, Bapak pembimbing rohani. Ya, sebelum diskusi dilanjutkan, marilah kita dengarkan ya, ada seorang pewarta dari Bukit Golgota ya, Bang Kaisar Juntak ya. Bang Kaisar Juntak akan mengabarkan berita baik buat kalian semuanya ya, terutama para penyembah Stang Motol Mio dan para penyembah Pelek Pajero. Silakan Bang Kaisar Juntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah wewe gombel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun dan colok pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat, sampai di zaman teknologi yang akurat.
Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi berkarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Nabi kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Dari awal ditanya jawabannya ngeles. Muter-muter kayak tutupan toples. Kalau tidak tahu jawaban pas dan yes, kau tanya gratis pada Paman Kores. Kalau kau tantrum ngomong Asik, mantap sebet pantunnya Abang Kaisar. Masak air biar mateng. biar matang. Lanjut Abang Kaisar. Lagi ya. Nah, tapi jangan jangan tantrum duluan gitu. Satu lagi ini nubuatan. Perlu kalian ketahui kalau mau naik di sini, yang santai slow-slow aja. Karena di sini punya counter serangan strikernya ada juga. Kipernya tidak perlu berdiri di sini. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan dengan rasa kemanusiaan, dinenenin, dimandiin, dicebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris, mati, kocak. Wah, berisik ya di sini ya. Kita lanjutnya ya. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, hina, bau, seperti hidup kotor di kandang ternak. Kitab Torah Yahudi dan Tanak, 12 pintu gerbang surga berdiri tegak. Tertulis di atas suku Bani Israel yang berhak, 114.000 manusia masuk dengan penuh hak, kecuali Oten penumpang gelap enggak diajak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus the Gang dan kawan-kawan. Al-Quran mengajarkan akal kami digunakan, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, memperkuat ukhuwah agama kami di keislaman, menjauhkan kami dari segala godaan setan. Apabila misionaris datang menawarkan beras, telur, indomie dan minyak makan, kami tidak tergiur dan kami tinggalkan. Karena iman kami tebal dari congor-congor menyesatkan. Sekian, terima gaji, stay tune. Iya, mantap. Keren banget Bang Kaisar Juntak. Ini ayat EYY Muslim Kristen. EYY, SR EYY. Kristen. Keren Bang ya. Yang barusan itu keren menurut Abang. Keren. Bagus, itu mantap. Oke lah. Ya, kalau Bang Martin mau tobat silakan tobat aja ya, nggak apa-apa. EYY, SR EYY. Mau diskusi apa? Silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya. Suaranya kok. Oh, silakan kalau mau bertanya. Bertanya tentang Jangan nyanyi, Bunda. Bertanya tentang apa? Silakan. Bisa nggak orang Advent masuk surganya Islam? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaannya sangat langsung dijawab aja, nggak usah. Ya. Bang Juma bisa jawab nggak tuh? Gurunda, monitor Gurunda. Itu suara guguknya di mute dulu, Bang EYY. Nggak bisa karena itu Advent kafir juga menuhankan Yesus. Nggak bisa karena itu Ya, boleh. Jadi gini. Gurunda monitor. Sebelum Kang Dito, Advent itu ya nggak bisa masuk surga lah. Kenapa? Advent itu masih menuhankan yang disebut Yesus yang bukan manusia itu tadi. Penjelasan Mbak Nyuma kan jelas. Tuhan Advent, Tuhan Trinitas, Tuhan siapapun tetap mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda juga nggak mau dikatakan ya, menyembah manusia. Tapi sampai saat ini Yesus itu masih manusia. Jadi kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda menyembah yang bukan Yesus yang manusia itu. Tapi Anda menyembah Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, yaitu roh. Bagaimana mau masuk surga kalau demikian? Itu jawaban saya. Ya, saya tambahin dikit ya sebelum ke Bang Dito. Sebentar Bang EYY, masih dijawab ya.
mau Advent, mau Advan, mau Samsung, mau Infinix, selain Islam tidak akan masuk surga. Titik. Itu udah titik di situ. Silakan Bang Dito. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya, bisa nggak orang di luar Islam masuk surganya Islam, kan gitu? Bang, di dalam akidah orang Islam, Orang Advent. kunci surga bagi kami adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci surga, Bang. Selebihnya, nah manusia ini kan kodratnya adalah salah, lupa, dosa, khilaf. Itu kodrat manusia. Sehingga di Islam pun yang jelas kunci surga adalah syahadat. Pada saat kita masih berdosa, itu tidak akan selamanya di neraka, pasti akan ke surga. Sudah cukup jelas. Saya rasa ini kalau Abang hanya menginginkan surganya kami orang Islam, dan nyata-nyata dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman, banyak sekali dalil-dalil tentang surga. Apakah surga yang dijanjikan oleh di Kristen, menurut Abang itu nggak make sense? Dikatakan teman-teman Kristen akan sama seperti malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, padahal pesundal dan pemungut cukai masuk surga duluan. Mereka ngapain di sana? Kalau Abang ujuk-ujuk diselamatkan, yang jelas masuk surga, cuma jadi penonton. Begitu ya Bang ya. Jadi jawaban dari kami orang Islam, pasti ini mewakili semuanya, kunci surga itu adalah syahadat. Nah, gerbang yang membuat kunci itu nggak bisa terbuka adalah musyrik atau syirik, yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu bisa menjadi manusia, kemudian menyembah Allah dengan media-media yang lain. Itu syirik. Itulah yang membatalkan kunci surga ini menjadi hilang. Ya, semoga itu. Silakan Gurunda monitor. Ya, Gurunda udah monitor ya. Jangan sampai ini, saya tahu jalurnya kemana. Jangan sampai menang-mentang Adpan ini tidak makan babi, disunat terus masuk surga. Enggak. Selama menuhankan manusia tetap akan masuk neraka. Gurunda monitor Gurunda. Itu jawaban singkat. Keren. Intinya gitu ya Bang EYY. Silakan Bang EYY. Jadi nggak ngaruh ya kalau kita nggak makan babi atau sunat. Nggak ngaruh. Jadi selama kau menuhankan manusia tetap masuk neraka. Itu syirik. Wih, di mute dulu itu Guguk. Oh sorry. Nah, gitu. Ya lanjut. Ya udah lain kali kalian jadi nggak usah nanya-nanya orang Kristen untuk sunat atau nggak makan babi, karena ujung-ujungnya toh masuk neraka. Nggak gitu sedot. Ngehe lo. Selama lu menuhankan anak manusia tetap lu masuk neraka, udah titik. Kecil banget sih Kang. Awar Kecil suara saya ya. Mendem kecil gitu loh. Ya udah nanti dirubah. Lanjut dulu. Oke, lanjut mengenai yang pesundal tadi, yang mengenai pesundal, aku mau nanya siapa tadi, Kang Dito ya? Mana lebih baik, mantan orang baik atau mantan orang jahat? Itu objektif Bang. Bagaimana menjadi suatu pertanyaan, Abang sendiri itu tidak bisa menempatkan suatu kondisi. Yang dimaksud orang jahat kemudian menjadi baik atau orang baik menjadi jahat, itu pertanyaan bukan pernyataan. Itu nggak substantif. Ya maaf saya gunakan bahasa yang agak tinggi supaya Anda kelihatan rendah gitu ya. Berbahaya itu mantan penjahat pura-pura baik, tapi pada dasarnya dia kejahatannya berlipat-lipat.
Maksudnya pesundal Kenapa? pesundal pelacur itu kan konotasinya kan buruk ya, jelek, dosa. Tapi kalau udah bertobat ya udah masuk surga gitu maksudku. Sepanjang dia agamanya apa dulu, akidahnya apa dulu. Kalau di dalam Bible itu kan nggak ada pesundal yang bertobat langsung dimasukin surga sama pemungut cukai. Mana ada bertobat-tobatnya? Tidak ada tuh yang pemungut cukai dan pesundal yang bertobat kepada Yesus. Di mana tertulis bertobat? Nggak ada. Itu yang mencuci kaki Yesus, dan satu lagi siapa itu, Zacchaeus ya, bukan justru itu. Dia berdosa besar itu, bukan suaminya kok mencuci kaki orang, mencium pula lagi, itu kan dosa besar, bersentuhan bukan suaminya. Bertobatnya di mana? Ayo, gimana bertobat? Bertobatnya di hatinya. Lu bisa baca hati orang apa? Emang lu hidup sejaman? Lu kadang-kadang enggak. Kan dia kan mencium kaki Yesus, tapi Yesus mau ngampuni dosanya. Dosamu telah diampuni kayak gitu. Bang Yeye kan pengen masuk surga, nggak pengen masuk neraka. Sudah sunat, sudah nggak makan babi. Tinggal satu langkahnya, pegang kunci surga itu. Mengatakan, berikrarkan dengan holbunya melalui lisannya. Dalam pemahaman bahasa Indonesia tidak ada, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bahasa Indonesianya. Nanti dibimbing sama Gurunda Bang Suma. Insya Allah kita akan sama-sama di janahnya Allah, kalau memang mau mencari surganya Allah yang bukan hanya dongeng gitu loh. Lanjut, ayo, mau apa enggak? Kan jawabannya kan itu. Kalau mau bertanya, mau cari apa lagi bang? Enggak, itu doang, makasih. Oke lah. Itu Martin itu senang kali di Muslim ya. Udah mau login. Gimana kalau login Martin? Ya, ini ada Kil sama Krishna. Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam. Kristen. Oh, Kristen. Saya seorang Kristen. Yang mana nih yang Kristen? Yang Krishna apa yang Kil? Yang Kil. Yang Kil. Kalau yang Krishna Muslim apa Kristen? Hindu. Ya, nggak ada suara Krishna. Kil, suara lu agak feedback, dikecilin sedikit. Saya Islam, Bang. Ya. Mohon izin, Bang. Saya Islam. Ya. Ya, silakan Bang Kil, mau bertanya apa atau mau ditanya? Dabling suaranya Bang Kil. Tolong di perangkat yang lain dimatiin. Bukan soal bertanya, cuman saya di sini hanya menjelaskan. Kalau di agama Kristen itu, kebanyakan di sini orang-orang pada debat agama itu rata-rata pada nggak tahu tentang Yesus itu siapa dan apa, dan bisa disebut dengan Allah. Kalau nggak tahu Yesus itu siapa, kenapa disembah? Yang saya maksud begini loh Bang, ada kan orang-orang yang menyebarkan agama itu tentang dibilang Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Konsepnya kita itu orang Kristen itu yang beriman itu tuh Yesus itu adalah inkarnasi Tritunggal gitu loh, bukan disibukkan jadi Allah. Jadi yang memberikan agama itu jadi suka membenarkan kebencian satu sama lain gitu loh, padahal faktanya dari kita kayak gitu, orang itu juga nggak tahu agama gitu loh. Apalagi yang diperdebatkan kayak gini-gini, banyak banget tuh orang Kristen sekarang tuh. Bang, apakah di dalam Bible pengetahuan abang Yesus mengajarkan tentang inkarnasi bang? Kalau yang mengajarkan dalam inkarnasi itu menurut saya sih Buddha ya. Sekarang gini ya, kalau orang Kristen itu, kalau saya sendiri ya, apalagi saya kalau dibilang HKBP, saya itu anggapnya itu kan firman itu kan menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, bukan jadi Allah. Tapi kalau di Alkitab saya dibilang itu anak Allah, dan itu nggak bisa dari Roh Kudus sama anak sama Bapa, bukan yang dibilang Yesus adalah Allah.
Tapi ada teman-teman saya yang beragama Kristen membeberkan Tuhan itu adalah Yesus, Allah itu adalah Yesus gitu loh. Ya berarti Anda harus menginjili teman-teman Kristen Anda. Makanya saya sering bilang, tapi gimana gitu ya, hanya merebutkan penonton apa segala macam, tentunya saudara Muslim apa segala macam menjadi nggak enakan semua, padahal nggak tahu agama berdebat gitu loh. Loh, kok sakit Anda hati membatasi gitu. orang lain Yang nggak tahu agama tapi berdebat. Setuju itu Bang, setuju. Kayak gini lah. Setuju. Siapa sih yang Bang Juma dah bisa buka Matius 26? Lu aja buka sendiri bacain. Kenapa harus nyuruh? Aku hanya membeberkan, aku nggak bisa buka. Ya kalau mau beberkan, ya udah nggak usah dibuka, lu jelasin. Iya. Ayat berapa Bang biar Saya saya lihat. bantu? Iya, coba dulu dibuka. Saya lihat teman-teman yang di sini Muslim yang di sini semua itu menghujat terus tentang Yesus gitu loh. Padahal dia nggak tahu gitu loh ceritanya. Coba buktikan. Coba kasih kami satu data Bang, menghujatnya kami di mana itu. Coba satu aja. Menghujatnya dia gara-gara nggak tahu, gara-gara dibilang itu Yesus adalah Allah, makanya dihujat. Orang ini nggak tahu gitu, makanya dihujat. Kita nggak pernah loh bilang Yesus itu Allah. Nggak pernah loh. Justru kalian yang selalu bilang Yesus itu Allah. Iya paham. Teman-teman saya yang bilang itu Yesus itu adalah Allah. Apa lu marahnya di sini? Ya, Matius berapa tadi Bang? Iya. Matius 26. Ayat? Buka aja Matius 26. Lagi nomor 38. Ya, Matius 6 nomor 38B. Silakan. Matius 26. Oh, Matius 26 nomor 38B. Ya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, gimana itu Bang? Iya kan pas Apa yang mau ayatnya kan, dijelaskan biar di yang sini? dikehendaki. Makanya saya datang ke live ini, baca-baca komen di sini yang nggak Ya tahu. itu apa yang mau orang-orang teman dijelasin di saya. ayat itu? Apa yang mau dijelasin? Sebelum teman-teman yang komentar menghujat, Coba kau jelaskan sama aku, Kel. Coba. Kau bilang ini Tuhan Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan kan? Benar? Apa? Itu maksudmu kan? Kematian dia kan berdoa nih kan? Ya kan? Dalam dalam doa itu tersebut ya kan? Dia memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia gitu. bukan itu bukan doanya, apa nggak paham bacaannya. Lah, halah. Kau kira itulah kau nggak paham. Di ayat ini dia berdoa itu memohon supaya Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Jadi kau framing bahwasanya dia untuk kematiannya biar diterima gitu. Begitu maksudmu? Bukan, dia memohon itu biar jangan disalibkan. Kontradiksi kau di sini. Udah benar tuh, dia memohon agar tidak disalibkan. Udah benar tuh. Kenapa Iya. disalib dia? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Itu ayatnya kok. Kalau kau nanti dibilang bidat ini, Kel. Kalau kau ini nanti dibilang bidat karena banyak beberapa pendeta menerangkan dan mempaparkan definisi ini. Ayat ini merupakan bagian dari yang berisi tentang Yesus yang berdoa kepada Bapaknya. Dalam doa tersebut, dia itu memohon, Kel, untuk kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Bukan memohon, nggak ada memohon itu. Dia memohon itu biar cawannya itu bukan sama dia, biar dia nggak disalibkan. Jadi komen yang di sini tuh, masa Yesus ini dilahirkan, masa Allahnya dilahirkan, masa Tuhannya dilahirkan gitu kan? Nggak ada Allah kami itu dilahirkan, nggak ada. Jadi ini untuk apa kau bawa rujukan ini? Maksudnya apa? Coba kau terangkan dulu ini. Maksudmu apa ini? Mau kau jelaskan soal apa? Maksud saya ini biar penonton ini segala macam itu biar tahu dia cara komentar gitu loh. Jangan menghina apa dia nggak tahu. Gak berkolerasi ayat yang kau bawa ini. Ayat yang kau bawa ini nggak berkolerasi gitu loh. Apa ini? Apa maksudnya? Biar kau masuk Kristen, Bang.
lu Katolik. Dasar misionaris. Junta aku, Batak aku. Udah Katolik Aku juga Batak, Aku juga Batak. Ya udah, itulah. Makanya Saya berharap ya ada yang masuk Kristen di sini ya. Horas bang, Horas leku. Ternyata dia misionaris. Maksudku nggak berkorelasi lah, nggak berkorelasi yang kau bawa ini maksudnya apa untuk menerangkan edukasi di bawah ini. Penonton pun pengen tahu gitu loh. Ya aslinya kalau dalam Alkitab saya itu Yesus itu bukan Allah kalau aslinya. Bentar, Kel. Jadi jangan di sini abang protesnya abangku. Kel, lu kan menawarkan jangan di sini kita abang masuk Kristen. protesnya. Naik di komal oneness. Kel, Oneness. lu kan menawarkan kita masuk Kristen, Kel. Kel, nah lu kan menawarkan kita masuk Kristen. Iya, kan? saya menawarkan. Apa yang kau jual di sini? Yang saya jual itu adalah Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Katanya dia memohon agar tidak disalib, gimana sih? Itu bullshit. Masuk guruku. Yang dilahirkan untuk menebus dosa manusia itu kambing, domba, sapi, lembu. Yesus kambing rupanya. Dan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Kok jadi manusia firman, itu loh. Kok jadi firman yang nebus manusia? Yang menebus dosa manusia itu adalah kambing, domba, sapi, lembu. Itu di perjanjian lama, Juma. Nah, terus dapat ilmu dari mana? Nebus dosa pakai manusia dari mana ilmunya? Kalau di perjanjian lama itu menebus dosa manusia itu bisa dari bakar binatang, bakar ini terus gitu loh. Kamu dapat ilmu kalau di dari perjanjian mana? baru firman itu telah menjadi manusia gitu. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya firman jadi manusia dengan tebusan dengan manusia? Lucu ente ini. Di mana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus menginginkan persembahan dengan darah manusia? Itu di mana tertulis? Mati langka kau kan? Apa tadi? Di mana tertulis penebusan dosa kudu menggunakan manusia? Kalau soal tertulisnya sih aku nggak tahu, aku nggak baca. Ya, emang nggak ada. Memang nggak tahu. Memang nggak ada yang mengajarkan kamu itu seperti itu. Itu adalah Satan yang datang kepada Paulus. Coba saya kasih contoh nih. Iblis yang datang nih yang kepada Paulus, membisikkan Paulus dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Tuh, Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu yang kamu teladani. Di mana tertulis iblis membisikkan Paulus? 1 Timotius 1 nomor 20 itu apa? Oh, di mana iblis membisikkan kepada Paulus? Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Iya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus selalu menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Kenapa Paulus ini selalu memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Gak ada Paulus memberikan tumbal sama 1 Korintus 5 nomor 5. Ya kalau kau tahu bacakan biar saya tahu. Mungkin saya nggak tahu. Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus mempersembahkan orang, memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Itu ajaran apa itu? Mempersembahkan orang kepada iblis itu ajaran apa? Kenapa aku? Mana ada saya kenapa aku?
Paulus bahkan mengajarkan dia juga menjadi korban persembahan dosa untuk kalian. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu kan pas mau disalibkan. Nah itu dia juga mencurahkan darahnya ternyata sebagai persembahan juga tuh. Itulah yang dibilang penebusan dosa. Nah, kenapa Paulus juga yang menjadi korban penebus salah kalau begitu? Kenapa dia mempersembahkan darah juga? Dan kenapa? Karena dia menjalankan firman Tuhan itu di orang-orang Yahudi, makanya dia itu mengorbankan darahnya juga gitu loh. Tidak, Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang Yahudi. Di mana Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi? Gak ada. Yesus dalam Galatia 1 nomor 15-16 mengaku diutus kepada orang non-Yahudi. Kalianlah itu. Yesus diutus untuk Yahudi. Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Yesus diutus oleh Tuhan. Paulus diutus oleh Bilesi. Nah itu dah. Itu saudara. Makanya kau jadi Kristen itu karena ada makhluk di belakang Yesus, di belakang Paulus, yang mau disembah. Itulah. 1 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku tidak meninggikan diri. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Ayo. Siapa yang mengutus iblis kepada Paulus untuk mengocok Paulus agar Paulus menyesatkan orang? Siapa, Bang? Bang. Siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Siapa utusan iblis itu? Dan siapa yang kemudian menerima utusan iblis? Aku hanya menanti pertobatanmu, Bang Juma, jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen berarti saya jadi orang neraka dong. Ini pertanyaan saya yang serius. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Suatu kepercayaan itu harus bisa dibuktikan kuasanya gitu loh. Pertanyaan saya, Paulus itu mengaku pada dirinya ada seorang utusan iblis. Gini aja dah, supaya kamu mengenal Yesus itu siapa dan firman itu apa. Loh, itu Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah iblis. Dengar dulu, cuman dikit doang. Kalau banyak kan teman-teman Islam gitu loh. Tapi kalau Paulus pengen tahu kuasanya Yesus itu apa, Paulus dari firman itu apa, itu ada Bibel orang Kristen. Bibel orang Kristen itu coba kau injak dan buktikan kuasanya apa yang terjadi sama kamu, itu aja. Paulus gak banyak saya ngomong banyak ini. Kalau nginjak Bibel itu dimaafkan sama orang Kristen. Tuh, tengoklah seperti topi itu dimaafkan sama orang Kristen. Intinya gini, gitu aja. Malah menjadi orang munafik, menjadi pembohong, nggak apa-apa, nggak usah di live, nggak usah di apa. Udah, injak sendiri di rumah, injak sendiri di rumah Bibel itu. 12 nomor 7, Paulus mengaku pada dirinya diutus seorang iblis. Nah, siapa iblis yang datang itu? Cari Bibel, kau injak, buktikan kuasa. Apa pula? Jangankan Bibel kau injak, api kau injak kau kebakar kakimu, bodoh-bodoh kan? Ngapain kau injak Bibel? Di situ ada nama Tuhan saya. Ngapain saya injak? Nama Tuhan saya ada di situ, kau bawa-bawa. Berarti kau takut. Loh,
Saya nginjak Bible itu saya nggak mau, saya menghargai kau. Tapi kalau mukamu minta ku injak, sini ku pijak mukamu, sini ku injak mukamu. Mau aku? Kau injak di rumahmu sendiri kalau kau berani. Ngapain saya injak itu kitab sucimu? Gak usah kau di live, Kau buktikan kuasa. Lah, untuk apa? Kurang kerja. Jangan dimut mulu, kau takut. Tapi kalau kau minta mukamu ku injak, kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Oh tidak, hapuskan nama Tuhanku di situ. Habis itu ku injak, ku perlihatkan kau, buka kamera. Kau hapus nama Allah dalam Biblemu, sesuai permintaanmu, ku buka kamera, ku pijak itu Biblemu. Jangan sebut namaku, Zuma kalau enggak. Apa sih? Kau yang minta ku injak, ya ku injak lah. Bodoh. Yang penting kau yang minta. Tapi sebelumnya hapuskan nama Tuhanku dulu di dalamnya. Jangan gak ku injak, ku beraki pun bisa. Yang penting jangan ada nama Tuhanku di dalam. Apalagi kau yang suruh. Bah, hebat kali aku jadinya. Jadi teman-teman, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengakui bahwa dia diutus setan kepada dirinya untuk mengocoh dirinya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus. Apakah itu iblis yang dia sebut yang datang kepadanya? Silakan Anda renungkan. Silakan Ya, teman-teman. Jo, silakan. Ya. Ya, Bang. Bang Suma. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mau tanya ke Bang Suma aja nih. Apa namanya? Nah, itu dia. Penulis apa namanya ini? Penulis Al-Quran aslinya siapa, Bang? Manuskrip aslinya itu penulisnya siapa? Sahabat Rasulullah. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quranul Karim. Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya menulis Bible. Itu bedanya ya. Berarti apa Nabi Muhammad yang apa menyatakan ke sahabat Rasulullah itu untuk menulis begitu ya? Ya, betul sekali. Tapi gini Bang, saya kan semenjak saya ikutin forum debat ini sambil dibawakan, saya selalu baca-baca aja ya di Google. Tapi itu ada tertulis katanya itu, minta maaf sebelumnya ya Bang ya, bukan menghina atau apa. Itu Nabi Muhammad katanya itu buta huruf. Kok bisa Bang dia suruh orang untuk itu? Ini bertanya aja Bang. Iya, Nabi Muhammad. Nggak ada maksud lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu buta terhadap kitab sebelum Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling pintar di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Baik manusia dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Tak ada manusia yang bisa mengalahkan kecerdasan beliau. Itulah Nabiku Rasulullah. Oke Bang, itu aja Bang. Soalnya saya baca di Google kan itu apa katanya itu buta huruf, makanya kok bisa. Terus siapa yang penulis naskah manuskripnya ini yang aslinya ini gitu. Oke Bang, makasih. Semuanya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang turunin Bang, saya nggak tahu turunin bagaimana ini. Nah itu baru buta huruf Bang, turun aja nggak tahu. Bukan. Karena sudah ada tanda silang di situ, itu baru buta huruf. Aduh, kalian ini. Yang baru pitawa main TikTok. Jadi nggak tahu sih diundang. Naik lagi. Halo Bang. Saya nggak sering masuk komal gini Bang, makanya nggak tahu, bukan buta huruf juga Bang. Oh iya ya. Oke Bang ya, sehat semua Bang. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Salam sehat semua Bang. Iya sehat. Tidak semua orang yang tidak tahu itu buta huruf. Itu tadi penjelasannya. Saya pikir tidak semua laki-laki. itu kalau tidak semua laki-laki itu malah lagu. Ketampol buatan Bang Zuma malam ini dia. Kena langsung ya, cash bayar cash itu.
John F Kennedy. Tadi sudah saya bilang dari awal tadi. John F Kennedy. John RZ. Waduh. Waduh. Tadi sudah saya bilang dari awal. Waduh. Kennedy. Waduh. Gak bisa di-mute pula lagi. Signal itu. Signal itu. Langsung kena tampol dia, buta dia langsung buta. Emang kerjaan katanya mau ada yang sadat. Gini ya, yang tadi sore itu Bang Juma ada memang dari Sulawesi Selatan katanya. Dia tulis nomorku. Waduh, di-mute dulu nih, di-mute dulu. Setelah aku komunikasi, katanya menunggu pulang dulu dari kerjaan. Sekarang udah pulang kerjaan, dia WA saya lagi. Dia nggak mau di koma lain kecuali di koma, tunggu ya, koma apa ya namanya tadi, ntar lo. Saya sebutin aja mana sih dia nih. Tuh, mana ya? Ada koma lah. Pilih komal sih. Terus Komal John apa tadi itu ya? Di Komal Room John Beleng-Beleng katanya. Saya bilang ya silakan saja. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesaiin dulu ya Bang ya. Atau Abang didahuluin dulu mungkin. Sebentar ya Bang ya. Hasil komunikasi terakhir, dia memang ada di sana. Ada yang WA lagi saya, Bang Andi. Ada yang mau syahadat tapi nggak punya KTP. Terus saya jawab, ya diurus aja lah. Gitu aja terakhir jawaban saya. Itu jawabannya Bang. Dan kalau syahadat di sana tanpa dipersaksikan oleh Bang Juma, kami pengurus API, ya API tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat mualaf kepada dia. Tapi kami nggak menghalangi orang bersyahadat dimanapun Anda mau, silakan saja. Begitu Akang jawabannya. Udah benar itu, udah benar. Ya nggak apa-apa kalau dia pengen di situ ya mudah-mudahan ada yang syahadatkan di situ. Kalau misalkan syahadatnya ingin kukuh gitu ya sama seseorang berarti ada sesuatu di situ tanda kutip Bang Andi. Suara saya udah gede belum Bang Andi? Waduh mendem kali Kang. Oh alhamdulillahirobbilalamin. Jangan sampai udah syahadat kayak di sana banyak yang saksikan, memanfaatkan itu ternyata kena prank karena udah banyak kasus kayak begitu. Harus jelas KTP-nya, harus jelas fotonya, harus open cam, harus jelas alamatnya. Biar sesudah syahadat, kewajiban kita membantu dia. Kira-kira keperluannya apa? Kalau kulubnya masih punya helm, ya kewajiban kita membantu buka helmnya kan gitu, itu satu. Mungkin dia kekurangan alat sholat atau mau butuh bantuan bagaimana mempelajari Islam, ya itu tanggung jawab yang mensyahadatkan. Kan begitu. Itu benar mah kira-kira. Jangan disyahadatkan saja orang, kemudian dilepas. Habis itu dia bergerilya mencari simpatisan demi kepentingan pribadi. Karena ya, umat Islam yang kemarin tuh Bang Kalau Handi. itu Daeng Bang Handi, siapa itu Novan, dia buka komal yang naik itu Kristen semua, dan kalau ada naik Muslim mau menjawab dia di mute. Itu keluhan orang Muslim ya. Jadi aku bilang, kenapa dia buka komal dan ini dulu Novan ini syahadat di mana? Yang disadat ulang karena dia mau sertifikat mualaf kan di tempatnya ini. Udah dikasih belum sertifikat itu anak? Belum kali ya kayaknya.
Nggak tahu itu karena Itu kan disadarkan. yang menghubungi Bang Handi itu, Bang Handi yang dia katanya mau nikah itu. Kayaknya belum keluar. Kayaknya belum keluar Jadi sertifikatnya. tiap hari buka komal dikerumuni Kristen. Dan kalau keluhannya orang-orang Islam, kalau dia mau jawab dia di mute atau dia di kick. Jadi dia bilang dia bilang aku mau selidiki itu nanti itu modus yang bilang ini ya yang kemudian di kick dia sampein ke aku gitu loh. Aku bilang ya selidiki aja bang, silakan. Takutnya dia nyamar-nyamar mualaf. Takutnya. Yang lucu yang semalam Bang Handi, semalam kan dia pengen syahadat. Kalau saya syahadat di sini bisa nggak katanya kan? Siapa lupa semalam tuh. Terus Bang Handi kan minta harus ngirim KTP. Nggak jadi syahadatnya. Yang orang HI itu loh Bekasi. Ya, jadi saya lanjut ya. Untuk Sinopan ini saya nanti tanya Bang Ardiansa. Sepertinya belum dia dikeluarkan sertifikat. Jadi anak ini masih perlu dipantau. Dia tiap hari buka live, saya juga mantau. Buka live open cam. Orang-orang di sekeliling dia itu malah di Muslim sepertinya tidak diakomodir. Malah orang-orang Kristen yang diakomodir sama dia. Itu kira-kira ya Bunda Rama laporannya ya. Iya. Ya nanti kita pantau lah ya. Oke lanjut kembali ke diskusi. Ya ini ada Jasani sama Pagan Yunani. Selamat malam. Itu yang ada yang ngomong begitu ya, ada yang lapor, bukan aku lihat langsung ya, ada yang lapor begitu. Ada yang lapor, saudara Muslim kita ngomong begitu. Kenapa Bang Bejo? Ada yang mau syahadat di John Beleng-Beleng. Saya udah kirim WA ke Bang Juma tadi, ke Bang Alif dan Sasugi. Ya biarin aja Bang Bejo, kalau ada ustadznya di sana silakan disahadatin aja. Saya dari sore dihubungi orang itu. Saya bilang kalau mau dapat sertifikat dari Apologet Islam Indonesia, ya minimal kalau kami semua pengurus ada di dalamnya. Tapi dia nggak mau, dia mau di komalnya si John. Saya bilang ya silakan. Kami dari API tidak menghalangi orang bersyahadat. Silakan saja. Tapi API tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat itu. Dan yang mensyaratkan di sana itu harus bertanggung jawab. Jangan disyaratkan anak orang tanpa ada identitas, tanpa open cam, habis itu dibuang, tidak dipantau. Begitu aja Bang Bejo laporannya, oke? Iya, tadi saya udah info ke roomnya juga begitu, tapi mereka bilang kalau bisa dihubungi Bang Juma atau Alif gitu supaya bisa. Nggak bisa Bang Juma, Alif ke sana nggak bisa, karena dia tidak mau mengikuti cara kami. Saya di belakang layar, ada WA-nya sama saya itu anak. Oke kalau gitu. Nggak mau dia Bang. Oke dilanjut Bang Andi, Bang. Oke makasih. Saya kembali ke John Beleng-Beleng, saya kantor di bawah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa intinya, kok disadatkan di sana kalau udah ada yang bisa mensadatkan silahkan Bang. Intinya kami dari sini nggak pernah menghalangi orang syahadat, justru kami senang. Tapi yang orang yang sudah mensyahadatkan dia, ya dipantau lah, dibantu terus. Jangan dilepaskan begitu saja. Ya minimal tahu rumahnya lah, alamatnya lah. Biar tim itu datang ke tempat dia. Karena kami ini ada tim langsung datang, bukan melalui media sosial aja. Tim kami ada seluruh Indonesia. Alamatnya di mana, ya tim akan datang. Tapi kalau abu-abu, gimana dong? Lanjutlah, oke? Kita sapa Pagan. Giliran salah, kena prank, bisa aja dibodohin. Wah, parah. Aduh, buang aja nih Pagan ini, buang aja di siapa naikin ini manusia sampah begini. Bukannya kayak iblis. Jasani,
Si Nurat, Ya, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Allahu wabarakatuh. Ya. Apa yang Saya disampaikan? Horas Lai Kaisar. Horas Leku. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jauh dari perangkat. Mungkin jauh dari perangkat ya. Ya, silakan Bang, biar mungkin sebentar di ini. Mungkin Bang Handi kali ya bisa jawab mungkin. Begini Bang Handi atau apologet Islam Indonesia yang ada di room Kian Santang forum debat andalan saya. Dari banyak hal yang kita perdebatkan antara kita Muslim dan mereka oten-oten ataupun Kristen ini, yang mungkin mereka susah untuk memahami, mengerti dengan kebotolan mereka itu. Apakah memang Allah Ta'ala telah memastikan ataupun memberikan neraka itu buat mereka memang harus ada pengisinya, ataukah memang karena begitu saya lihat dengan debat, dengan data yang disajikan oleh Gurunda, masukan-masukan atau pencerahan yang diberikan oleh Gurunda dan banyak-banyak apologet yang ada di Komal TikTok ini, seakan-akan betul-betul menutup diri, betul-betul kafir gitu. Jadi apakah memang udah dinobuatkan oleh Allah Ta'ala itu memang mereka itu harus ada untuk pengisi neraka itu gitu. Sekuat apapun kita bernarasi memberikan fakta dan data tadi, kenapa mereka begitu kukuh dengan dijawab ya Bang ya, Bang. Ya, silakan Bunda. Gurunda, monitor. Oke, baik, aku jawab sedikit Bang ya. Aku jawab sedikit seperti Bang Handi. Kenapa mereka begitu Bang? Karena apa yang kami sampaikan data-data di Bible, dia tidak imani itu. Yang ada di otaknya itu dogma doktrin bapak-bapak gereja pendetanya. Dia tidak imani itu. Jadi, tapi kita itu Bang, nggak putus asa. Karena apa? Mungkin di 4.000 sekian lebih ini ada yang nyimak dan mau belajar, mau berpikir. Teman diskusi kita yang di atas itu bukan fokus kita Bang, bukan. Lebih kepada yang nyimak-nyimak itu loh. Dan kepada saudara muslim kita, imannya makin kuat. Karena apa? Mereka tidak bisa menjawab segala yang disampaikan Gurunda. Karena peringatan aku, ada apa? Jadi gini jawabannya ya Bang ya. Iya Bang Handi. Manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. Pada dasarnya waktu menjadi bayi dia itu muslim. Nantilah setelah akil balik, keluarganya, orang tuanya, lingkungannya lah membuat seperti itu. Ya betul. Diberikan akal untuk berpikir, untuk menangkis semua rayuan-rayuan iblis yang memang minta izin untuk menyesatkan manusia. Itulah iblis ini, makanya ada neraka diciptakan agar iblis ini mempunyai banyak teman nanti berpesta di sana di neraka. Jadi siapa yang lolos dari godaan iblis ya beriman, yang tidak ya neraka. Artinya kebebasan yang diberikan tadi ini kepada kita, ada hawa nafsu ya kendalikan. Orang yang tidak bisa mengendalikan ya bersaudara dengan iblis. Nah, bagaimana cara mengendalikan mereka? Ya edukasi tiap hari di sini. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kita hanya berupaya karena tugas kita ya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada paksaan di sana. Itu Bang jawabannya. Ya. Terima kasih Bang Handi. Saya kurangi ya Bang Handi ya. Saya kurangi sedikit ya Bang Handi ya. Ya apa itu Bang? Jadi begini, yang dibilang Bang Handi itu tepat sekali. Itu tidak lagi lari itu. Jadi begini Laiku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi free will, pilihan. Memberi pilihan. Jadi pilihan mereka selama ini yang bagi menutup diri, mereka itu sudah
Sudah enak dengan kenikmatan yang sekarang ini. Sudah enak menikmati kenikmatan dan tidak ingin mereka itu menjalani suatu peraturan. Apa peraturan yang ditetapkan? Mereka tidak mau menginginkan itu. Jadi yang dipegang mereka itu bukan isi dari kandungan buku-buku, kumpulan buku mereka itu yang namanya Bible, bukan. Yang ditetapkan, yang dikomitkan kepada komitmen daripada hidup mereka itu adalah dogma dan doktrin. Adakah di suatu pembahasan mereka untuk membongkar atau membedah isi-isi kitab mereka itu? Tidak ada. Jadi yang ada cuma kenikmatan dan tidak ada peraturan. Mereka tidak mau dengan peraturan ini. Jadi itu sebenarnya 50% mereka itu menikmati kehidupan yang sekarang ini dengan tidak adanya peraturan. Islam itu bukan sembarangan. Banyak peraturan di Islam. Banyak syariat yang harus diikuti. Jadi wajar mereka itu nanti jadi kayu bakar api untuk di neraka. Mereka dikasih pilihan, free will. Pilihlah. Gitu. Lanjut Bunda Rama. Ya, Kurangi. sebentar ya, saya tambahin dikit ya. Kalau kata Bapak tadi, mereka itu bebal, udah tertutup hatinya, udah tertutup telinganya. Ya, betul, betul. Ya, itu kalau menurut saya salah, Pak. Salah 100% salah. Buktinya apa? Buktinya kita ini Pak yang sering berinteraksi dengan mereka. Buktinya di belakang layar banyak debater-debater Kristen yang senior dari zaman StreamYard, Zoom sampai ke TikTok ini yang bersahadat Pak. Tapi mereka tidak mau di-up karena apa? Mungkin ada sesuatu keluarganya lah atau apanya lah. Banyak Pak. Yang sampai detik ini si debater itu yang sudah bersahadat tidak pernah lagi berdebat atau masuk ke ranah TikTok karena mereka benar-benar lagi khusyuk beribadah dan memperdalam keislaman. Ada Pak. Ada. Itu debater bebal loh Pak. Dulunya sering menghujat Islam, sering mencaci maki Bang Juma, berdebat hampir tiap hari dengan Bang Juma dengan kata-kata kasar. Alhamdulillah sekarang mereka udah pada mu'alaf. Banyak. Nah itu keren. Yang mu'alaf itu harusnya gitu ya. Yang mu'alaf itu harusnya gitu. Jangan fokus ke dunia debat. Jangan fokus. Fokus dulu mempelajari tentang Islam, dasar-dasar Islam. Jangan karena baru mu'alaf sehari langsung buka komal masuk dunia debat. Kalau kau belum paham tentang Islam, nanti ada yang bertanya. Untung kalau ada yang membentengi ustadz-ustadz di situ, bagus. Ya kan? Kan oten-oten kalau nek bertanya kadang dia mau sengaja menjatuhkan gitu loh. Kalau kau nggak bisa jawab gimana? Pengetahuan tentang Islam masih kurang. Ya, mungkin udah cukup ya Pak Jasani ya. Iya, makasih Bang ya. Makasih guru-guru, Bunda Rama, Lai Kaisar, di Selebet. Masukan Bunda, sedikit Bunda. Tentang yang mau mu'alaf itu, betul itu Bang Handi. Saya sebagai peminat ya debat-debat inilah. Artinya kalau memang nggak ada identitas, nggak usah mu'alaf di API, itu betul itu. Itu berisiko, ada risikonya. Banyak orang di luar sini, apalagi di Sumatera Utara ini banyak yang cuman butuh koin-koin lah, apalah, pencitraan segala macam. Jadi ya kalau nggak ada identitas, nggak usah mu'alaf di API itu. Masukan dari saya lah pribadi. Terima kasih ya Gurunda, Bunda Rama, Lai Kaisar, Ya, semuanya. Bang. Sama. Salam sehat, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Mungkin Bang Riko mau promosi dulu. Sedikit dulu Bang host Sadjan ini di bawah ini, aduh panjang kali lebar nih di bawah nih netizen. Saya berkata ada yang bilang seorang saudara muslim mau menjawab Diki, entah itu benar apa enggak ya. Tapi yang paling perlu diperhatikan, seorang mu'alaf itu tolong jangan dulu buka komal. Baru sehari 2 hari bersyahadat buka komal. Harusnya belajar dulu dasar-dasar Islam, pengetahuan tentang Islam. Buka komal, mana waktunya dia belajar dari pagi sampai sore. Ya, disuruh Bang Riko, belajar, mau promosi, dia bilang silakan, Bang apa? Tidak ada yang ngajarin. Ya carilah ustadz bis kau diajarin gitu loh. Gitu Bang ya. Yang Satijan. Kami tidak komplain, saya tidak komplain, saya hanya menyampaikan fakta bahwa tiap hari buka komal itu saudara yang mu'alaf itu lebih baik
Banyak belajar dulu baru buka komal. Kalau ditanya tentang Islam bisa dia jawab. Tahu kan noten-noten? Sengaja memframing segala macam tentang Islam. Kalau nggak bisa jawab apa? Untung kalau ada selalu ada Ustadz standby di situ. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sudah ya, jangan bahas-bahas itu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dinaikkan host semuanya. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung, saudaraku, mohon dibantu ya. Ada empek-empek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami, silakan untuk ambil WhatsApp kami ada di akun ini, di bio kami ada. Kami akan kirimkan melalui line parcel C4 JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Bunda Rahma tambahin dikit. Baik, saudara-saudaraku yang netis yang 5.000 kain yang nyimak ya. Tolong dibantu Bang Riko ini ya, seorang mu'alaf yang membuka usahanya itu ya tadi yang disebutkan ya, empek ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, dan semacamnya ya saudara ya. Jadi silakan dibantu mereka ya, beliau, supaya dia tetap usahanya tetap berjalan. Jadi bila ada yang ingin memesan, segera dihubungi di mana Bang Riko? Di akun saya itu kan ada WhatsApp saya, tinggal di save aja, lewat chat aja, chat WA ya. Semua debater udah pada nyobain kok. Ya, saya pun pernah dikirimi ya salah seorang netizen tuh, masya Allah, gurih pastel ikan tenggirinya, abon-abonnya tuh semua ya, debater-debater tuh udah pernah nyoba nyicip. Oke, enak, gurih dan halal. Ya, mantap. Boleh untuk para debater mau mempersembahkan bingkisan cemilan buat debater di sini juga boleh ya. Buat buat hostnya, buat Bang Handi, buat Kaisar, buat Kang Dito, buat siapa lagi Bang Zuma, buat Bunda Rahma boleh ya. Kami tunggu ya saudaraku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Riko, jangan selalu bersedih ya. Oke, buat teman-teman Oten juga silakan kalau ada yang mau pesan ya, salib rasa tenggiri ya. Di sini disediakan salib rasa tenggiri, weh. Oke, ini ada inspirasi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apakah Anda Kristen? Yes, Kristen. saya Kristen. Oh, oke. You Kristen, I Muslim. You mau bertanya apa? Atau you mau ditanya? Mungkin diskusi. Diskusi Bang, sama Gurunda, Bang Zuma. Oke. Silakan. Kita ngambil tema apa Bang? Abang mau pilih tema apa Bang? Bebas Bang. Bebas, oke. Gurunda, monitor Gurunda. Assalamualaikum, Gurunda, monitor. Mudah-mudahan Gurundanya udah monitor. Apa masih istirahat? Bang Judulnya Paulus Penyesat ya. Paulus Penyesat. Ya, itu judulnya. Gas Bun. Oh, kau berisik kali Kores itu, mic-mu itu, Bang Kores. Lo ini support Paulus ini. Penyesat. Itu bagus tuh. Ya Bang ya, kan kata beliau sembarang kalau terserah. Diskusi harus dua arah. Dua arah ya. Arah apa Bang Akang? Grogol. Ke mana lagi? Gurunda monitor, mungkin beliau jauh ya. Tuh dia lagi buat kopi. Atau saya punya ide, Bu. Ya, boleh. Mungkin kita bisa berdebat dari agama Islam itu menurut mereka siapa Yesus dan menurut kami dari Kristen siapa Yesus, baru kita bandingkan nanti begitu. Boleh, boleh. Bagus juga itu. Ya, bagus.
Oke, mungkin saya kira mungkin dari Islam dulu, siapakah Yesus itu beserta dengan data-datanya. Sebelum Gurunda monitor, aku masuk dulu Bang ya. Izin ya teman-teman. Yesus secara Islam itu benar Bang. Ya, kalau kita lihat perilaku Yesus, berdoa, menghadap ke atas, menengadahkan tangan, bersujud, memohon, pasrah berserah diri, itu Muslim berserah diri ya. Ketika dia sujud di Taman Getsemani, ketika dia di khitan, tidak makan babi karena dia taat dengan hukum-hukum Taurat, itu menggambarkan Yesus itu ya Islam. Tapi Yesus secara Kristen, coba kau gambarkan dia secara Kristen. Masuk Gurunda. Begini Bu, mungkin Ibu bisa menurut Ibu Yesus itu Islam dari agama Islam. Datanya mana itu Bu? Kan kita diskusi pakai data. Islam begini, Muslim itu berserah diri, ya. Itu pengikutnya, agamanya disebut Islam. Orangnya itu disebut Muslim, orang-orangnya disebut Muslim, berserah diri. Nah, Yesus itu ketika di Taman Getsemani hendak dia maju lalu sujud berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya dia pasrah kepada Tuhan ya kan, berserah diri dia. Itu dia Muslim. Dia sujud. Siapa yang bersujud sampai sekarang ini? Kami orang Muslim kan bersujud. Nah, kalau Kristen mana dia bersujud, duduk di meja di gereja. Coba kau bersujud, kejedot kepalamu Bang di meja depanmu. Izin Bu, ini kan kita diskusi. Muslim, jadi Islam. Gini Bu, mungkin Ibu bahasanya dari agama Islam aja, jangan bahas agama Kristen. Kan kita sepakat tadi Islam dan Kristen kan? Lah kalau dari saya sudah paham. Saya minta dari kau. Yesus secara Kristen itu